selamat malam. Sambil menunggu teman-teman untuk hadir, kita tunggu dulu ya. Baik, jadi kita kembali lagi nih dengan Instagram Live Iluni SMA 34, ngobrol santai bareng alumni 34. Ini merupakan live yang pertama ya di tahun 2022 setelah kita sekian lama live, kita live lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, kita kenalan dulu kali ya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya semua, aku Rana Herteniza dari alumni 34 angkatan 2019. Dan saat ini aku adalah mahasiswi kedokteran di salah satu universitas di Jakarta. Dan malam ini aku akan memandu IG Live untuk ngobrol bareng-bareng sama kita semua. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang juga alumni 34 juga angkatan 2003, yaitu Kak Dr. Gia atau biasa dipanggil Dr. Gia Pratama, dan beliau merupakan alumni 34 angkatan 2003. Dan saat ini kita akan bahas nih terkait serba-serbi vaksin COVID-19 booster. Sambil menunggu Kak Gia, kita boleh kenalan dulu nih sama kakak-kakak semua yang ada di sini, boleh di chat, di komen, kira-kira dari angkatan berapa, namanya siapa, gitu. Kita kenalan dulu. Nah, sambil kita nunggu Kak Gia untuk bergabung, aku mau info ke kalian juga bahwa nanti di penghujung acara, di penghujung live ini, akan ada sesi Q&A. Jadi untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang mau nanya-nanya, bisa langsung chat di kolom komentar, nanti langsung dijawab sama Kak Gianya. Dan nanti setelah sesi Q&A, kita juga ada sesi kuis, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang aku udah siapin nih kepada kalian semua, kepada kakak dan teman-teman semua. Nanti bisa langsung dijawab di kolom komentar juga, dan nantinya pasti yang menang akan dapat hadiah. Nah, untuk hadiahnya pasti bingung kali ya, apa sih hadiahnya apa? Nah, jadi untuk para pemenang nantinya akan mendapatkan beberapa hadiah spesial juga nih dari teman-teman juga, dimana hadiahnya itu adalah dari produk-produk UMKM kakak-kakak alumni 34 yang keren-keren banget pastinya. Jadi nanti ada kuis juga di akhir, di mana kuis pertama itu nanti akan mendapatkan produk makanan berupa mac and cheese. Di sini aku udah ada nih produknya. Nih, enak banget gak sih guys? Di mana produk ini tuh dari At The Destination, di mana itu dari UMKM Kak Dian angkatan 97. Lalu kuis kedua nanti juga akan dapat hadiah juga yang spesial juga, akan mendapatkan voucher perawatan gigi di Happy Dental Clinic di One Bell Park, yang merupakan ownernya juga dari alumni kita juga, teman sejawat juga, yaitu Kak Dr. Gigi Yuri, angkatan 98. Dan untuk kuis ketiga, nanti akan juga dapat voucher, yaitu voucher diskon 50% untuk para pengguna studio, yaitu dari NAF Studio, di mana NAF Studio ini merupakan studio yang dimiliki oleh Kak Almira, angkatan 2010. Jadi jangan lupa untuk standby terus di akhir acara ya. Nah, buat teman-teman boleh banget kepoin Instagram UMKM kakak-kakak semua, keren-keren banget, apalagi cocok banget nih buat lagi teman-teman yang WFH ataupun lagi kuliah online, bisa banget beli ataupun cobain nih salah satu makanan dari kakak Dian, di mana Instagram itu @the_destination, nanti aku bisa taruh di bawah. Kalian bisa banget beli karena ini cocok banget buat WFH di rumah, sambil kerja sambil belajar, bisa sambil cemil-cemil. Terus mau informasi juga nih buat teman-teman semua, kakak-kakak semua, kalau Ikatan Alumni 34 ini akan membantu mempromosikan produk-produk UMKM melalui semua media sosial yang dimiliki, mulai dari website, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan caranya tuh gampang banget, jadi kakak-kakak semua bisa langsung daftar UMKM kakak-kakak semua di website Iluni SMA 34, jadi www.ilunisma34.com. Jadi kita sambil nunggu Kak Gia ya teman-teman semua. Kita cek dulu Kak Gia sudah bergabung atau belum. Sepertinya belum. Sambil nunggu aku juga ada nih minuman dari The Destination juga. Aku dikirimin 2 minuman. Nanti kita akan coba dan kalian jangan lupa beli ya. Aku coba minum ya. Aku coba yang green tea deh. Enak guys. Jangan lupa dibeli ya. Oke, sambil kita nunggu, aku mau absen lagi kali ya. Ada siapa aja nih yang nonton, kakak-kakak siapa atau teman-teman siapa aja yang udah hadir.
Ada Kak Erika, ada Kak Lucy, ada Kak Siska. Wah, selamat malam kakak semua. Ada Kak Boni juga nih. Ini kayaknya Kak Boni angkatan aku nih, angkatan 2019. Oke, sambil kita tunggu Kak Dokter Gianya. Coba ya aku invite dulu. Gia. Ya, aku mau juga kabarin bahwa yang tadi selain dari pemenangnya akan mendapatkan produk-produk dari punya kakak-kakak alumni yang tadi dari di Destination, tadi juga ada beberapa produk yang bisa didapatkan nanti untuk di akhir kuisnya ya, yaitu akan mendapatkan voucher perawatan gigi di Happy Dental Clinic di One Bell Park, deket banget sama SMA 34. Biasanya anak 34 mungkin habis pulang sekolah suka ke OBP gitu. Itu yang punyanya dari ownernya dari kakak alumni 34 juga, itu Kak Dokter Gigi Yuri angkatan 98. Terus untuk kuis ketiga nanti juga ada voucher diskon 50% untuk penggunaan studio foto di NAF Studio. Jadi mungkin teman-teman yang membutuhkan foto studio ataupun foto studio untuk foto-foto itu bisa banget, nanti kita coba kepoin Instagramnya @nafstudio oleh Kak Almira angkatan 2010. Sepertinya sudah ada Kak Gia di sini ya. Kak Gia, apakah sudah bisa join? Sudah aku invite nih. Coba kita ulang lagi ya. Udah bisa hadir, udah bisa di-invite atau belum? Ya, sudah di-invite. Jadi sesuai dengan topiknya, kita akan bahas terkait serba-serbi COVID-19 booster. Untuk pada teman-teman semua, kakak semua udah pada booster belum nih? Vaksin booster. Sambil kita nunggu untuk kajiannya hadir. Oke. Sepertinya sebentar lagi Kak Gia akan hadir. Sambil nunggu, oh absen lagi nih, ada dari angkatan 95, Gapat Lanma. Ada Kak Rega, siapa lagi nih, Kak Elina, Kak Siska Liliana. Oh dia ada temen aku juga nih dari angkatan 2019 dari Herdi ya. Ya sambil kita tunggu. Nanti buat teman-teman semua yang mungkin baru join, nanti kita akan bahas tentang serba-serbi COVID-19 booster, nanti juga ada sesi Q&A dan juga sesi quiz, jadi harus dipantengin terus sampai akhir ya. Jangan sampai kelewatan. Karena hadiah dari kuisnya juga seru-seru banget nih. Dari teman-teman dari UMKM, kakak-kakak alumni. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, sambil kita tunggu Kak Gia-nya. Di mana Kak Gia? Coba ya, kita tunggu. Oh, ada angkatan 93, angkatan 2003. Oh, ada yang belum vaksin booster. Nanti kita tanya langsung ya sama Kak Dokter Gia. Bagaimana nih sistem dari sistem vaksin booster dan lain sebagainya. Oke. Sambil nunggu mungkin boleh cerita-cerita sedikit kali ya. Jadi mungkin yang tadi baru join, perkenalkan lagi, aku Rana Herteniza, biasa dipanggil Rana. Aku ini dulu alumni 34 juga, tapi mungkin alumninya masih alumni yang cilik kali ya, baru 3 tahun, 4 tahun, baru lulus tahun 2019, lalu aku lanjut ke Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti di Jakarta. Ya, saat ini aku tahun ketiga di FK Kedokteran.
Kita bakal bahas-bahas bareng sama Kak Dokter Gia yang insya Allah jadi calon teman sejawat ya dari KG Angkatan 2003. Oh, di sini ada Kak Lia ikut dosis 3 nakes kemarin. Wah, berarti Kak Lia sudah vaksin booster ya Kak, dosis ketiga. Seru-seru. Pokoknya nanti buat teman-teman kakak semua yang masih penasaran terkait bagaimana sih ini saya udah dosis 2 nih, lalu saya harus vaksinnya tuh pakai jenis apa? Nanti bisa langsung tanyain ke Kak Gia-nya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kita di sini mau sharing-sharing, mau bagi ilmu bareng-bareng, jadi jangan lupa untuk tanya dan ikut live hari ini sampai akhir. Karena tadi di akhir kita juga udah kasih tahu bahwa di akhir akan ada sesi Q&A dan juga sesi quiz. Jadi jangan lupa untuk standby terus ya. Kita coba lagi ya. Invite Dr. Gia. Udah di-invite. Sambil nunggu mungkin aku cobain dulu kali ya. Ini dari Kak Dian, dari Angkatan 97. Beliau membuka suatu UMKM tentang kuliner, makanan. Ini enak banget, aku coba ya guys. Kalian jangan lupa untuk pesen dan cobain. Enak. Mantap. Cocok banget buat semuanya kakak-kakak yang mungkin lagi work from home, lagi kuliah online juga. Kita bisa beli, bisa cobain untuk jajan di rumah. Teman-teman Zooman, teman meeting, itu bisa banget ya. Tadi Instagramnya itu @di_destination. Sebentar ya semuanya, kita tunggu Kak Dokter Gianya untuk join bersama. Sudah ada siapa saja di sini, kita lihat ya. Ih, seru banget. Ada alumni 34 angkatan 96. Ada 95 juga tadi. Dokter Gia semoga lagi yang mendadak ada pasien ya. Iya, amin amin. Ditunggu ya teman-teman semua. Jadi nanti sesinya itu ada Q&A sama sesi quiz. Setelah kita bahas bareng sama Kak Gia. Dan lupa ikutin sampai akhir ya. Karena kuisnya seru banget. Dan kuisnya pasti seputar pembahasan yang nanti kita akan bahas. Dan nantinya pasti akan dapat hadiah. Wah, ada angkatan 93 juga nih. Angkatan 93 berarti sangat jauh ya dari aku. Aku baru 2019. Jauh banget tuh, lebih dari 10 tahun kita. Angkatan berapa lagi ya? Seru. Sambil kita tunggu, mau lagi dong siapa aja nih yang udah hadir. Absen lagi, dari angkatan mana aja. Cobain. Sambil kita tunggu, kita kenalan-kenalan aja ya. Wah, ada angkatan 2005, 2003, seru. 95. Oke, kita coba invite lagi kajiannya. Seperti sudah ada di sini. Coba aku invite lagi. Jadi untuk baru teman-teman yang baru hadir, mungkin aku mau ulangin lagi.
Sapa lagi nih teman-teman yang mungkin baru hadir ya. Jadi hari ini kita mau bahas terkait serba-serbi COVID-19 booster bersama narasumber kita yang juga merupakan alumni dari SBM 34 yaitu Kak Dr. Gia Pratama. Beliau merupakan seorang dokter saat ini, penulis juga dan juga sering untuk sharing-sharing konten-konten edukasi di media sosial. Pasti udah pada tahu nih ya Kak Dr. Gia. Dan beliau merupakan alumni angkatan 2003. Untuk aku mungkin yang belum perkenalan, aku Rana, aku alumni 34 juga, angkatan 2019. Jadi aku total mungkin baru 3-4 tahun ya jadi alumni. Dan saat ini aku merupakan mahasiswa kedokteran di tahun ketiga atau tingkat ketiga. Kita tunggu dulu ya dokter Gianya. Oh, ini ada yang bertanya dari Kak Siska Liliana, kuliahnya sudah offline ataupun masih online. Jadi kalau aku saat ini masih hybrid sistemnya. Jadi untuk lecture atau kuliahnya itu masih online. Namun jika untuk praktikum seperti latihan kepada pasien bohongan gitu istilahnya, yaitu sudah offline. Wah, di sini sudah ada Kak Gia. Coba kita invite ya. Kak Gia Pratama. Sudah aku invite. Hai Rana. Selamat malam, Kak Gia. Hai. Apakah suaranya bisa terdengar jelas, Kak? Sorry. Sudah. Ini aku masih di jalan. Kita sambil ngobrol aja ya. Iya, Kita Kak, lagi baik. sampai kok. Baik, Kak. Oke, sebelumnya kita buka dulu ya, Kak, sesi live. Baik. Kita buka dulu ya, Kak, sesi live kali ini. Mungkin banyak penonton, banyak viewers yang baru hadir. Jadi selamat malam semuanya, kembali lagi dengan Instagram Live Indonesia 34, ngobrol santai bareng alumni 34. Bersama saya, Rana alumni 34, angkatan 2019, baru 3-4 tahun ya jadi alumni, dan aku akan memandu untuk acara live pada malam hari ini. Lalu bersama narasumber kita nih, Kak Dr. Gia Pratama, yang merupakan alumni 34 juga, angkatan 2003, dan saat ini beliau merupakan seorang dokter, penulis, dan juga aktif ya Kak di media sosial untuk edukasi kesehatan. Dan nanti kita akan bahas terkait serba-serbi vaksin COVID-19 booster. Baik Kak, untuk Kak Gia sekarang kabarnya bagaimana nih Kak? Apakah sehat-sehat? Sehat sekali. Cuma pasien-pasien yang banyak yang sehat nih Rana. Banyak yang positif. Minggu-minggu ini minggu terbanyak yang positifnya. Betul. Baik Kak, tadi aku udah sempat kenalin Kak Gia nih Kak. Mungkin Kak Gia mau mengenalkan atau menyapa teman-teman dulu Kak sebelumnya. Iya, halo semuanya. Udah pada hadir ya, udah banyak yang hadir. Apa kabar? Iya. Saya Dr. Gia Pratama. Saya bertugas sebagai kepala instalasi gawat darurat dan cuci darah di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Hari ini saya mau berbagi, mau sharing tentang satu topik yang penting sekali. Nanti kita diskusi sama Rana. Kita akan bahas panjang lebar sampai mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi di diri teman-teman semua agar kita bisa segera menyelesaikan pandemi ini gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan oleh Rana dan saya akan jawab ya satu persatu insya Allah. Baik Kak. Jadi memang saat ini menanyakan kabar kesehatan itu bukan suatu hal yang sangat sepele lagi Kak ya. Sekarang sudah menjadi suatu hal yang mahal Kak. Seperti bagaimana kabarnya, sehat semua itu suatu hal yang mahal ya Kak ya bisa dibilang sekarang. Iya benar itu udah bukan cuma basa-basi gitu loh Rana. Kita WhatsApp ke teman kita yang udah lama nggak kenal, udah lama nggak ketemu, itu jadi penting banget karena kita nggak tahu siapa yang terpapar COVID saat ini saking banyaknya ya. Iya betul Kak. Nah Kak, sebelum nanti kita masuk ke topik kita nih Kak tentang COVID-19 booster lebih dalam lagi, kita boleh update dulu kali Kak, update situasi COVID-19 saat ini, di mana di media sosial, di televisi, ataupun banyak banget ya sekarang di koran dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan kita itu sekarang sudah ada di gelombang 3 atau di third wave of COVID-19 gitu Kak. Di mana tiap hari kasus harian juga meningkat, terus kerabat terdekat kita juga mulai banyak yang terpapar.
Mungkin dari Kak Gia boleh diceritakan Kak, gimana sih Kak situasi COVID-19 mungkin di rumah sakit Kak Gia bertempat atau bertugas sekarang tuh seperti apa sih Kak sebenarnya gitu? Iya, jadi bulan Desember, Januari itu hampir nol. Di ruang isolasi itu nggak ada pasien sama sekali, Rana. Udah bagus banget gitu. Nah, tiba-tiba di Februari awal itu udah mulai ada satu dua, lalu meningkat, nggak pakai basa-basi gitu, langsung tinggi kondisinya, langsung jumlahnya banyak. Itu banyaknya kelihatan dari positivity rate namanya, Rana. Positivity Ya, rate itu berapa persen dari yang di swab yang positif. Nah, angkanya itu dahsyat. Bahkan hari ini aja saya swab 20 orang, 17 positif gitu. Jadi luar ya biasa, betul betul. Jadi ini memang sekali. ya dari kemarin banyak sekali ya Kak mungkin teman-teman kerabat bilang aduh saya positif, aduh ini harus gimana nih isoman lalala gitu kan Kak ya. Turut prihatin Benar, sih Kak benar. hal tersebut. Jadi mungkin Dan lucunya gejalanya mirip-mirip semua gitu. iya betul. Jadi kan ya benar ini sedang sedang meningkat lagi gitu ya. Iya betul. Dan sudah masuk ke dalam third wave itu sudah benar kayak gelombang 3 atau third wave Iya, sudah jadi mungkin hitungannya ini third realita. wave. Cuma kabar bahagianya ya kalau dihitung-hitung, ini aku cari positif. Kalau kita hitung-hitung eh, pandemi ini sama dengan pandemi sebelumnya, Ya. berarti ya ini akan jadi gelombang terakhir, Ana. Nggak akan ada Ya, gelombang 4 kan, kalau dilihat dari pandemi yang lalu. ya. Gitu. Mudah-mudahan sih benar ini gelombang terakhir. Amin. Biar kita cepat bisa beraktivitas kembali lagi Kak ya secara normal insya Allah ya. Baik Kak. Jadi mungkin kakak dan teman-teman di sini juga udah tidak asing lagi kali ya Kak dengan namanya vaksin booster ataupun banyak yang bilang juga terkait vaksin dosis lanjutan dan lain sebagainya. Mungkin dari Kak Gia sendiri Kak sebenarnya mungkin menyamakan ya dan bertanya apa sih Kak sebenarnya yang dimaksud dengan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis lanjutan? Nah, betul. Jadi vaksin itu, nah, udah sampai. Sorry ya, tadi masih di jalan. Gimana tadi pertanyaannya adalah apa itu yang Iya dimaksud Kak, dengan vaksin booster vaksin ya? booster ya atau vaksinasi dosis lanjutan. Kita bilang juga kan Kak itu. Vaksinasi booster adalah vaksin untuk meningkatkan kembali antibodi yang sudah mulai turun. Ya, Pada penelitian terbaru, memang pada saat 6 bulan setelah vaksin atau setelah terpapar COVID, antibodi sudah mulai menurun. Nah, saat menurun itulah harus dinaikin lagi. Nah, antibodi apa? Antibodi spesifik COVID gitu. ya betul betul. Jadi kita samain persepsi dulu ya teman-teman. Jadi vaksin booster itu merupakan seperti vaksin lanjutan Sorry agar ya, kita bisa yang baru nyampe. ya bisa mendapatkan antibodi yang baru gitu Kak ya istilahnya. Mungkin banyak yang bertanya juga nih Kak, sebenarnya siapa saja sih Kak yang boleh dan tidak boleh mendapatkan booster, Kak? Seperti kayak kriterianya yang bisa mendapatkan booster itu siapa saja sih Kak? Mungkin masih banyak yang bingung. Sebenarnya semua orang ya butuh, cuma nanti diprioritaskan. Nah, prioritas sekarang memang yang 18 tahun ke atas sampai lansia. Siapa aja yang 18 tahun ke atas? Yang sudah lebih dari 6 bulan tadi, gitu. Itu yang diwajibkan, karena di saat itulah angka antibodi udah mulai turun. Nah, buat teman-teman yang bingung gitu, apa sih antibodi itu, gitu. Apa bedanya Ya, sama leukosit, gitu. Itu beda banget ya, Rana juga tahu bahwa pasukan kita itu namanya leukosit. Kita sebut darah putih. Dulu mungkin waktu SMA masih ingat ada darah merah, darah putih, ada trombosit. Nah, pasukan kita itu namanya leukosit. Sayangnya leukosit itu kadang-kadang tanda kutip buta gitu, mana teman yang musuh mana yang enggak. Oleh karena itu, antibodi akan nempel di musuh-musuh yang harus diserbu sama pasukan kita dengan antibodi yang spesifik si musuh tersebut. Apa sih definisi musuh? Definisi musuh adalah yang memiliki DNA bukan kita. Nah, itu dia. Mau bakteri kayak, mau virus kayak, pokoknya yang DNA-nya bukan DNA kita,
Nah, itu berarti musuh gitu. Nah, itu akan diserang. Nah, yang nempel untuk sinyal diserang itu antibody. Nah, antibody COVID itu akan nempel di virus-virus COVID gitu. Virus-virus corona ini ditempel baru diserbu sama leukosit kita. Oleh karena itu, sebenarnya kalau nggak tahu seperti itu kerjanya, jadi teman-teman menyadari bahwa vaksin itu gunanya bukan mencegah agar tidak positif, enggak, bisa positif. Fungsi dari vaksin adalah mencegah gejala berat gitu. Jadi kalaupun dia positif, gejalanya ringan, itu kan yang kita tuju. Ya. Nah, gimana bisa gejalanya tetap ringan kalau antibodinya turun? Oleh karena itu butuh booster. Baik, Kak. Jadi Gitu. untuk pertanyaan kedua tadi kan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh, berarti untuk teman-teman yang usia di atas 18 tahun itu wajib atau boleh melakukan booster ya, Kak? Karena itu Iya, terutama yang lansia ya. ya betul. Apalagi lansia ya, mungkin orang tua dari kakak ini juga mungkin sudah pernah berdua kayak Kak itu adalah orang-orang yang boleh bervaksin booster. Lalu untuk alasannya nih Kak, masih banyak di sana yang masih bingung kayak, aduh saya sudah dosis 1, dosis 2, kenapa harus booster sih? Memang booster sangat berefek Kak. Mungkin banyak yang bertanya seperti itu Kak. Memang alasan utamanya kita harus booster itu apa sih Kak sebenarnya? Alasan utama kita tetap booster adalah tetap tinggi persentase perlindungan kita. Jadi vaksin itu, saya balik ke vaksin ya, vaksin COVID secara awal gitu. Vaksin COVID itu saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu karya terbesar umat manusia, Rana. Karena kita tahu virus COVID itu kecil banget. Betul. Kemarin ada yang bahas tentang PM 2,5 gitu. Virus ini tuh jauh lebih kecil daripada PM 2,5 gitu. Ya, betul. Virus ini tuh ukurannya 100 nanometer. 100 nanometer itu kalau bingung bayanginnya gimana, bayangin aja 1 cm, terus dibagi 10. Jadilah 1 mm kan? Nah, dari celah 1 mm itu, bisa muat 10.000 virus masuk lewat situ, coba. Saking kecilnya itu virus. Dahsyat banget. Nah, gimana kita bikin vaksinnya? Susah banget. Karena harus bisa bikin lebih kompleks dari itu kan. Nah, kalau Sinovac dan Sinopharm itu cara bikin vaksinnya dengan membunuh atau membakar si virus itu. Jadi inactivated, jadi virus mati. Itu dimasukin ke kita. Karena virus mati yang masuk ke tubuh kita, melindunginya oke, tapi angka efikasinya kira-kira 68%. Bagus, tinggi, karena intinya WHO harus di atas 50% efikasinya. Bagus dong ya, 68. Ya, bagus banget nih. Bagus, karena ratusan perusahaan lain mencoba, itu gagal semua untuk mencapai 50% aja nggak nyampe. Hanya hitungan jari yang bisa berhasil membuat ini. Salah satunya Sinovac. Terus AstraZeneca, jauh lebih tinggi sedikit, 70-an%. Lalu AstraZeneca apa bedanya sama Sinovac? Cara buatnya, kalau AstraZeneca dia pakai viral vector gitu. Nah kalau Moderna sama Pfizer itu pakai virus hidup, RNA-nya langsung masuk ke kita, jadi virus yang kapsulnya dibuka lah gitu intinya. Jadi pakai mRNA, setengah mati susahnya bikinnya itu, dan itu dimasukin. Oleh karena itu efikasinya Moderna sama Pfizer tinggi. Moderna 94%, Pfizer sampai 95,1% gitu. Oke kan? Oke banget, Kak. Nah, tapi kan tidak 100% gitu. Nah, gunanya booster tuh untuk peningkatan daya lindung itu. Karena buat teman-teman ketahui, ada rumus resiko infeksi namanya. Resiko infeksi itu rumusnya RI sama dengan JV dibagi IT. RI itu resiko infeksi, JV itu jumlah paparan virus, IT itu imunitas tubuh. Jadi bagaimana cara kita menurunkan resiko kita terinfeksi, kita harus menurunkan jumlah paparan virus dengan cara pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu tujuannya menjaga jumlah paparan virus. Tapi jangan lupakan juga peningkatan imunitas tubuh yang spesifik, yaitu dengan vaksin COVID.
Nah, tidak spesifik, yang imunitas secara general itu berdiri di 3 kaki. Ada nutrisi yang cukup, ada olahraga yang rutin, sama tidur yang cukup. Insya Allah kalau imunitas tubuhnya tinggi, jumlah paparan virus rendah, otomatis resiko infeksi akan sangat rendah. Betul, betul. Nah, itu ya teman-teman semua udah dijelasin secara rinci dan secara jelas sama dokter Gia bahwa memang booster itu memang sangat penting ya Kak ya. Tidak bisa mengandalkan booster juga, kita harus tetap pakai 3 pilar yang tadi, mulai dari nutrisi, dari istirahat cukup, dan olahraga. Jadi memang harus full package ya, tidak bisa hanya menggunakan satu saja atau menggunakan 2 saja. Baik. Sekarang kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terkait jenis vaksin nih Kak. Sebenarnya apakah kita boleh vaksin booster dengan vaksin yang berbeda jenisnya? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Karena banyak banget nih Kak pertanyaan terkait saya vaksin dosis pertama ini, lalu saya boosternya apa ya? Vaksin 1 dan 2 ini. Ini boleh dijelaskan Kak? Iya. Oke, nah, aku tunjukin dulu. Oh, aku lupa lagi, ini bukan Zoom ya, aku mau share screen, coba Rana. Salah ya, ini IG live ya, aku lupa. Ya. Aku tadinya mau share screen. Sepertinya bisa Kak. Halo? Kedengeran nggak suaraku? Iya Kak, sudah masih terdengar Kak. Iya, aku tadi rencananya mau share screen, lupa ini IG live. Gimana mau share screen coba? Sepertinya bisa Kak. Jadi Ya. ada namanya regimen dosis booster yang mulai diberikan sejak Januari 2022 ini. Kita pakai istilah namanya heterolog dan pakai homolog namanya. Jadi heterolog itu double ya, 2 jenis yang berbeda kombinasi. Maka tadi aku cerita ya bahwa vaksin itu jenisnya beda-beda. Dengan jenis beda-beda, kalau dikombinasikan diharapkan perlindungannya jauh lebih tinggi. Makanya pasangannya, kalau primernya itu Sinovac, maka pasangannya itu AstraZeneca dan Pfizer. Tapi ada tapi ini. Ya. Cuma setengah dosis gitu. Setengah dosis dari awal. Jadi dulu kalau AstraZeneca itu dikasihnya itu 0,5 cc, ini coba dikasih setengahnya, yaitu 0,25 untuk vaksin booster ini. Pfizer kalau dulu 0,3, maka dikasih cuma 0,15 cc dikasihnya. Makanya oke kan, jadi setengahnya. Jadi pasangannya Sinovac itu antara AstraZeneca atau Pfizer. Kalau pasangannya Astra apa? Ya bisa Moderna atau bisa AstraZeneca juga, homolog, tapi dosisnya sama satu gitu. Baik. Jadi secara garis besar ada terbagi dua ya, vaksin homolog dan juga heterolog. Kalau misalnya homolog itu dosis 1 dan 2 dengan vaksin boosternya itu sama jenisnya. Jika untuk heterolog itu adalah vaksin dosis 1 dan 2-nya itu misalkan AstraZeneca, untuk vaksin boosternya itu bisa dengan half dose atau setengah dosis dengan vaksin jenis lainnya ya Kak ya. Itu sudah ada price-nya. Ada yang jadi teman-teman yang masih bingung nih saya harus vaksin apa, itu nanti bisa dengerin yang tadi Kak dia sudah jelasin, dan juga bisa cek ya kalau sudah banyak ya Kak seperti dari Kemenkes untuk melakukan hal itu. Baik, kita langsung lanjut lagi Kak pertanyaan selanjutnya. Mungkin banyak yang tanya juga nih, apakah hasil respon imun antibodinya itu akan berbeda Kak dengan vaksin yang berbeda? Gimana, nggak dengar? Apakah Karena gimana pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu, apakah hasil respon imun atau antibodi itu akan berbeda dengan vaksin yang berbeda? Jadi misalkan, apakah respon pada orang berbeda gitu? Bukan Kak, jadi misalkan saya dosis 1 AstraZeneca, lalu dosis 2 juga AstraZeneca, lalu dosis ketiganya mau pakai setengah Moderna. Apakah hasil respon imun itu bisa beda-beda Pak kalau misalkan vaksinnya juga beda gitu? Banyak yang nanya. Iya, kan itu namanya heterolog kan. Dari penelitian yang dilakukan sama Kemenkes juga hasil heterolog itu peningkatan efikasi perlindungannya meningkat, bagus gitu. Oke kok. Ya. Oke.
Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman kalau mau booster. Jadi jangan panik. Aduh, saya takutnya nanti imunnya makin turun kalau booster, itu enggak. Jadi malah makin meningkat gitu ya. Ini sepertinya Kak Gia sedang reconnecting ya. Oke. Oke Kak, sudah bisa mendengar Kak? Nah, kedengeran sekarang. Oke, oke. Oke, baik. Sekarang mungkin masih pertanyaan terkait vaksin juga nih Kak, terkait efek samping. Efek samping dari booster. Banyak banget yang nanya, aduh apa saya booster nggak ya? Masih bimbang nih Kak, karena takut katanya booster itu malah bikin meningkatkan apa ya, efek sampingnya banyak. Gimana tuh Kak jawabannya? Nggak usah khawatir karena kan dosisnya itu setengah dosis gitu, setengah dosis dari yang awal. Makanya efek samping yang kerasa juga kan saya gini sebagai tim vaksin ya juga saya kasih ada nomor khusus buat pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya. KIPI itu kan singkatan kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah ada demam, apakah nyeri nyeri pada bekas suntikan atau meriang atau apapun gitu, silakan dilaporkan ke nomor ini gitu. Nah, dari ratusan pasien yang sudah di booster sejak Januari, yang ngelaporin nol, nggak ada gitu. Sepertinya baik-baik saja, Rana. Iya. Jangan khawatir berarti ya teman-teman semua. Kalau Iya booster gitu. itu ya efek samping itu udah dikatakan sama Kak Gia malah nol ya Kak laporan. Benar-benar. Iya Ini gitu. mungkin banyak Berarti kan juga nih Kak. kemungkinan untuk ada KIPI kayaknya kecil banget karena setengah dosis kan. Iya betul. Benar-benar. Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman semua. Apalagi booster sekarang, jadi udah dijelasin banget sama Kak Gia, memang sangat membantu gitu untuk kita ke depannya. Terus nih Kak, ada yang nanya lagi. Kira-kira apakah KIPI vaksin booster itu akan lebih berat dibandingkan dengan vaksin dosis pertama dan kedua? Bagaimana tuh Kak? Enggak. Aman, aman, aman. Karena setengah dosis gitu. Efeknya lebih sedikit. Ya, jadi kuncinya jangan khawatir karena boosternya itu pasti setengah dosis dan juga memang apa ya, mungkin ada efek samping, namun efek sampingnya ringan Kak ya, mungkin nggak seberat dosis pertama ataupun dosis kedua. Benar, benar. Oke, oke. Nah, terus ini Kak yang sering banget ditanya sama teman-teman semua nih. Katanya kalau kita udah dapat vaksin booster, itu masih bisa nggak sih Kak kena atau terpapar COVID-19 gitu? Padahal kita udah booster kok masih bisa Jadi, kena. iya betul. Jadi kan tadi aku ceritain ya, tujuannya vaksin adalah meningkatkan antibodi spesifik virus COVID ini gitu. Oleh karena itu, tidak mencegah tidak positif gitu. Kemungkinan positif tetap ada, tapi vaksin ini mencegah gejala yang berat. Karena kan jelas virus ini, oh yang saya lihat ya perjalanan penyakitnya sama semua. H, hari H itu adalah hari pertama kali muncul gejala, terus hari kedua, ketiga, keempat, hari kelima itu hari percabangan, Rona, aku sebutnya. Saat hari kelima, hari keenam gejalanya membaik, maka hari keenam, ketujuh, kedelapan akan terus membaik sampai akhirnya sembuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi saat hari kelima memburuk, biasanya hari keenam, ketujuh terus memburuk, akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, vaksin ini tuh mencegah di percabangannya itu untuk membaik gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi seperti kayak kunci gitu ya, Kak, kunci utama nih biar gejalanya Iya, betul. Apakah tetap bisa positif? Ya tetap, karena kan positif itu terlihat dari swab adalah bukan daya rusak si virus itu, tapi keberhasilan virus itu menempel di tubuh kita. Itu yang kedeteksi positif kan? Kan di swab itu dinding belakang hidung kita. Jadi positif itu artinya si virus berhasil masuk ke dalam sel tubuh kita di dinding belakang itu. Perkara dia merusaknya hebat atau enggak, itulah yang akan ditahan sama vaksin. ya, betul, betul. Jadi vaksin tuh juga ya sebagai kunci, sebagai pelindung juga, sebagai pagar juga ya Kak, sebagai sistem pertahanan. Iya, Ya. iya. Jadi analoginya bangsa lain bolehlah invasi masuk kali positif itu artinya dia berhasil masuk ke batas batas negara kita ya, misalkan
dia berhasil tembus tuh batas negara kita dari Kalimantan dia masuk. Tapi masalah dia bisa merusak negara kita atau enggak itu urusan tentara kita kan. Iya. Kalau dia berhasil masuk kan positif kan, artinya positif terinvasi. Tapi kalau si pas masuk itu langsung dihajar sama tentara kita, dibombardir sama tentara kita terus dia mati, ya kan bagus kan? Artinya dia tidak Iya, betul. menghasilkan kerusakan parah gitu loh. Silakan aja masuk, artinya positif kita diinvasi. Jadi definisi positif adalah kita terinvasi. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita positif? Yang pertama ada kewajiban untuk menjaga orang lain tidak tertular oleh kita. Itu dulu. Iya. Jadi kewajiban kita kalau sudah positif menjaga diri kita agar tidak menularkan virus ini ke orang lain. Caranya dengan isolasi mandiri. 5 hari dulu pantau gitu. Isolasi mandiri. Nanti antigen lagi di hari ke-6 ya. Atau kalau mau coba hari ke-10 juga boleh. Nggak usah PCR lagi. Antigen aja gitu. Nanti kalau udah hari ke-11 udah negatif, gejalanya nggak ada, itu udah bebas dari isolasi mandiri gitu, Rana. Betul, betul. Jadi jangan langsung panik ya Kak. Positif langsung PCR. Santai ya, iya santai. Antigen. Jadi nggak usah panik kalau positif, nggak apa-apa, udah ikhlas dulu, ya udah memang harus istirahat, harus isolasi mandiri. Ya udah jalani aja sambil dipantau perkembangan hariannya, gimana jumlah nafas per menitnya, gimana jumlah nadinya, apakah ada perubahan atau enggak, gejalanya memberat atau enggak. Itu aja yang dipantau selama 5 hari itu. Benar-benar tidur yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup ya, minum air putih anget gitu, sama minum vitamin yang banyak, sayur sama buah. Hari ke-5 nanti dites lagi, 5 dan 10 dites lagi antigen. Gitu. Justru harus dihadapi dengan ikhlas dan riang gembira gitu, nggak apa-apa, ya udahlah, udah kena mau gimana lagi, tinggal dijaga aja gitu. Karena dan yakin sembuh ya, karena keyakinan akan kesembuhan itu benar-benar sudah 50% kesembuhan, Rana. Iya dok, baik. Apalagi yang pertama paling penting pasti juga harus menjaga keluarga terdekat ya dok ya. Jadi jangan sampai jangan panik untuk swab dulu. Yang penting pertama Benar. makan, pola makan juga harus dijaga, istirahat cukup, jangan langsung panik beragas-beragas gitu. Nah terus ini nih Kak, ada yang nanya lagi, kira-kira vaksin booster itu efektif terhadap COVID-19 yang varian terbaru ini nggak sih Kak? Vaksin Efektif. Omicron gitu. Omicron. Efektif. Nah, buat teman-teman tahu nggak kenapa sampai ada beberapa varian? Bahkan aku sampai dengar orang-orang yang nggak percaya COVID itu para penggemar teori konspirasi bahwa virus-virus bikinan ini, tapi mereka nggak bisa ngejelasin gitu. Kenapa ada varian-varian ini kan dianggapnya bikinan orang gitu. Padahal ya bukan bikinan orang. Nah, aku harus cerita dulu nih Rana, gimana bedanya bakteri sama virus. Rana kan bentar lagi koas ya? Apa udah koas sih? Belum Kak, masih tahun tingkat ketiga aku. Oke. Jadi waktu kamu kuliah kan belajar bahwa betapa virus sama bakteri itu beda banget gitu. Nah, keduanya ini pengen masuk ke dalam tubuh kita, tapi dengan cara berbeda. Kalau bakteri itu gentleman, dia punya badan sendiri, punya rumah sendiri ya. Dia masuk ke tubuh kita bukan untuk menyerang sel tubuh kita, tapi untuk ngerebut makanan dari tubuh kita. Di situ ada gula, happy, dia ada oksigen. Dia yang pengen dirampok sama bakteri itu ya itu. Dia tidak mau menyakiti sel-sel tubuh kita, enggak sama sekali. Dia pengen ngerebut itu. Nah, virus itu beda banget. Virus itu kayak ninja gitu, dia stealth banget, dia sneaky banget gitu dia tuh. Dan dia akan masuk ke dalam sel tubuh kita. Sel tubuh yang mana? Sel tubuh yang punya reseptor dirinya. Untuk virus ini namanya reseptornya adalah ACE2 gitu. Jadi ada reseptor namanya ACE2. Semua sel tubuh kita yang punya reseptor ACE2 itu bisa ketempelan si virus ini. Dan di mana itu ada ACE2? Ternyata di hampir seluruh organ tubuh bagian dalam kita. Di otak ada, di saluran cerna ada, di saluran pernafasan lebih banyak.
Kayak gitu. Salur di pembuluh darah ada. Nah, saat dia masuk ke ACE2 nempel, dia masuk ke dalam sel tubuh kita, tentara kita tahu nggak itu ada musuh? Enggak, karena ketutupan sama sel tubuh kita. Tentara kita kan jaga-jaganya ya cuma ngeliat yang beda sama rakyat kan. Ya, Siapapun yang beda sama rakyat kita itu yang ditembak sama dia. Nah kalau udah masuk ke dalam rumahnya kan nggak kelihatan gitu. iya betul. Nah di dalam rumah dia ngapain? Dia membajak mesin kopi DNA kita. Di dalam intisal kan ada DNA, ada mesin kopinya tuh, mesin Ya, fotokopinya. Mesin fotokopi ini dibajak sama si virus ini. Akhirnya dia mengkopi dirinya sedemikian rupa banyaknya gitu. Akhirnya nggak muat badan selnya, akhirnya pecah selnya, keluar tuh kopian dari virus-virus itu nempel lagi di sel-sel lain gitu. Nah, yang keluar dari sel itu yang bisa dibantai sama tentara kita. Tapi kalau udah masuk sel-sel lagi, nggak kelihatan lagi gitu. Nah, sekarang kamu bayangin deh, kan tadi aku bilang fotokopi kan. Nah sekarang kamu, kalau kamu fotokopi KTP kamu satu kali, gambarnya masih bagus kan Rana, masih iya, sama lah sama KTP kamu gitu, masih oke lah kita pergi fotokopinya berwarna bagus lah gitu, sama lah. Nah sekarang coba kalau kamu fotokopi 100 kali, mulai tuh ada yang aneh-aneh tuh, iya, tulisannya ada yang beda, ya kan? Foto hidung kamu juga tiba-tiba jadi beda, mata kamu jadi beda gitu. Nah iya. sekarang kamu fotokopi 1000 kali. Kalau 1000 kali, wah lebih aneh lagi fotokopinya kan, gambarnya lebih aneh lagi. Aneh-aneh. Nah salah kopi itu yang disebut dengan mutasi, mutasi gen itu. Nah itulah yang terjadi sama virus ini. Aku nularin ke kamu, aku aja ngopinya beda-beda kan, Ya, ratusan kali kopi di badanku. Terus pindah ke kamu kopinya ratusan kali lagi, beda lagi. Nyebar-nyebar, akhirnya bentuk kopiannya jadi berbeda-beda. iya, Nah, kenapa muncul Delta, Omicron? Itu namanya VOC, bukan company ya. VOC itu variant of concern. Hasil kopian-kopian itu kan wah ribuan jenisnya. Nah, variant of concern adalah hasil kopian yang ada dua tipe, mengganas atau lebih cepat menular. Itu menjadi varian yang kita harus concern, harus kita pantau gitu. Nah, mulai alpha, delta kayak gitu-gitu, beta, delta sampai dengan omikron sekarang itu pakai alfabetnya Yunani. Gitu bukan nama aneh-aneh, itu nama alfabetnya Yunani gitu. Sampai nanti omega gitu. iya. Alpha ke omega. Nah, oleh karena itu hasil kopi-kopian inilah yang muncul sekarang delta sama omikron itu. Omikron ini karakteristiknya adalah salah kopinya lebih cepat menular, tapi secara gejala iya tidak begitu berat gitu memang, tapi secara daya tular luar biasa karena spike protein itu 10 kali lipat delta gitu. Jadi daya tularnya luar biasa. Itu yang menjadi concern gitu. Seru banget ya. Semoga teman-teman jadi lebih mengerti nih cerita dari KG, jadi dibikin analogi-analogi, jadi semoga lebih mengerti terkait banyaknya varian COVID-19 kita sekarang gitu kayak. Dan juga memang benar Omicron ini saat ini memang banyak bisa dibilang gejalanya memang ringan ya kak ya, tapi untuk penyebarannya tuh sangat cepat sekali gitu ya kak ya. Tuh. Iya, dahsyat sekali. Dahsyat sekali makanya. Dari itu tadi hal-hal yang 3 poin pilar tadi yang sudah Kak Gia ceritakan harus tetap dilakukan gitu kak ya. Oke kak, sekarang Benar, ada benar. pertanyaan. Apakah ada vaksin booster terbaik kak atau yang paling ampuh gitu untuk COVID-19? Enggak, angkanya sama, angkanya sama. Angkanya prinsipnya adalah menaikkan efikasinya di atas 70% kalau bisa dengan kombinasi booster kombinasi. Wah, itu dari penelitian-penelitian ini bagus sampai ke di atas 80% kan jadi oke kan gitu. Ya, jadi Dan coba dihitung-hitung coba siapapun teman-teman yang nonton sekarang yang sudah lebih dari 6 bulan. Nah, harus mulai daftar atau minimal udah ada tiketnya lah di Peduli Lindungi. langsung daftar. Itu boleh daftar gitu. Jadi berarti jawabannya tidak ada yang paling ampuh tuh sebenarnya nggak ada ya kak. Semua booster itu baik. Iya, iya, Semakin cepat semakin iya. baik. Tadi ada pasien kakak, dia pede banget, kakek sampai kaget. Dokter,
di aplikasiku itu loh dok, aplikasi peduli lingkungan. Gimana gimana? Peduli lingkungan. Aplikasi apa bu? Peduli lingkungan dok. Iya iya iya. Baru lagi apa gimana gitu? Aplikasi peduli lingkungan. Iya, iya. Oke. Kak Dia, mungkin kita langsung ke sesi Q&A ya Kak ya. Di sini udah banyak banget nih Kak yang Dari tadi juga pendaftar. kan kamu udah nanyain aku. Udah Q&A dari tadi juga. Iya nih dari teman-teman nih Kak, dari para Iya, oke. live ada nih dari Kak Lucy. Eh, Um, bentar, bentar, Ana. Bentar, bentar. Sebelum ini, sebelum lanjut Q&A, aku tuh dapat kiriman dari di destination. Aduh, green tea-nya enak banget Sama ini. Kak, ada nih Kak, bareng Kak kita. Istimewa ya. Iya Kak, seru banget. Green Jadi tea itu antioksidan tinggi loh, Rana. Oke banget. kerennya Kak alumni kita punya UMKM yang keren-keren banget. Sumpah. Iya, dan bangganya ini salah satu dari alumni kita di 34 kakak kelas kita. Iya, betul, betul. Dari Kak Dian, angkatan 97 ini Kak Green Tea-nya. Anak ya Kak? Iya, di destination dari Kak Dian. Kak Dian, terima kasih. Terima kasih Kak. Enak. Tadi udah minum juga nih sebelum live. Oke Kak, kita coba ya Kak. Di Nanti sini kamu ada, tag aja Instagramnya ya di ya, destination. ya. Hmm. Ini Kak, langsung ke pertanyaan ya Kak. Di sini ada yang nanya, Dokter Gia, Eropa sudah memberlakukan COVID-19 seperti flu biasa. Kira-kira kapan ya Kak Indonesia seperti ini? Apakah presentasi penduduk yang sudah booster itu bisa mempercepat situasi normal atau bagaimana ya Kak? Bisa, 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 bisa. Jadi target kita adalah angka keterisian rumah sakit itu. Jadi gini, saking saking banyak yang tertular tapi nggak ada yang butuh ventilator, nggak ada yang butuh alat HFNC kayak waktu Delta kemarin, Ya. ya bagus dong, ya kan? Oke banget, jadi bisa pada isolasi mandiri di rumah gitu. Tapi kita belum tahu karena ini kan baru naik ini baru naik ini, baru Februari itu baru naiknya kan. Nah Iya. naiknya ini sampai batas mana nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Apa besok bisa tiba-tiba menurun? Ya alhamdulillah, aku happy banget gitu. Tapi kalau ini nggak kebendung terus gimana? Kalau misalkan dahsyat kayak gitu. Sebagai perbandingan aja ya di Rana, Iya Kak. kita sangat kenal virus yang namanya HIV, Rana. Kita sangat mengenal virus yang namanya HIV. HIV itu sekarang penderitanya ada 100 juta. Tapi untuk mencapai 100 juta itu butuh 40 tahun dari tahun 80-an sampai sekarang. 40 tahun, Rana, untuk HIV bisa menyebar ke 100 juta itu 40 tahun. Iya, besar banget. Nah, sekarang virus COVID bisa mencapai 200 juta orang hanya dalam waktu berapa tahun? Iya kan? Ya, Berarti kan daya tularnya emang luar biasa COVID, apalagi Omikron. ya betul banget. Secara daya bunuh ya, fatality rate atau death rate itu kalah jauh sama HIV. HIV kan kalau sudah sampai AIDS itu di atas 50% kan angka Ya, kematiannya. betul, betul. Sedangkan COVID kan nggak sampai 5% gitu. Mm-mm. Kalau punya comorbid di atas 5%, tapi ya kalau nggak punya comorbid di bawah 5%. Jauh dong 50% sama 5%. Tapi yang kita takutkan kan daya tularnya ini, Mm. gitu. Kalau HIV, kita berhubungan seksual sama penderita HIV positif satu kali, belum tentu kena. Tapi Omikron, aku ngobrol sama kamu kayak gini, adep-adepan bisa kena, gitu. Betul. Jadi memang penularan COVID itu memang unik ya Kak, memang sangat dahsyat. Lalu dengan adanya booster Mm-mm. ini bisa insya Allah membantu kita lah kayak untuk sampai ke normal, new normal gitu lah istilahnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu Kak Lucy untuk pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Kak Sutra Oktaviani. Dokter Gia mau tanya, saya itu vaksin 1 dan 2 itu pakai Sinopharm.
kemarin ini sempat mau booster di salah satu tempat yang menyediakan booster, tetapi ditolak karena mereka belum ada Sinopharm atau Zilvav. Bagaimana tuh, Dok? Iya, Zilvax. itu dia dulu kan Sinopharm itu dipakai untuk vaksin gotong royong ya, Ya. vaksin yang bayar sendiri itu loh. Nah, itu aku nggak tahu dari segi medis sih kan Sinopharm itu isinya sama Sinovac yaitu inactivated virus sama. Mm. Nah, itu kan itu sepertinya hanya masalah administratif aja apa didahulukan dulu karena Sinovac duluan kan lebih dari 6 bulan gitu. Ya yang Sinovac dulu aja karena kan ada kuotanya nih untuk booster. Jadi didahulukan yang awal-awal yaitu Sinovac. Kan awal-awal cuma Sinovac kan kita bahkan Pak Presiden Jokowi juga kan Sinovac ya. Jadi ya yang awal-awal dulu diprioritasin baru nanti Sinovac di tengah-tengah boleh dibuka lagi tuh si akunnya. Itu masalah prioritas saja Iya, kuota. betul, betul. Baik, baik. Kalau Gitu dari ya. segi medis sih nggak ada masalah. Bisa pakai Pfizer juga kok, bisa pakai AstraZeneca juga boosternya. Iya, Kak. Sesuai tadi yang sudah Kak Gia jelaskan ya, Kak, terkait vaksin heterolog dan juga homolog yang tadi. Iya, Sebenarnya bisa, namun harus menyesuaikan yang tadi setengah dosis, ada juga yang half dose, dan ada yang 1 dosis juga. Baik, mungkin semoga menjawab. benar, benar, Ya. benar. Kak, sekarang Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Ria Nurrahman, angkatan 93. Dokter izin bertanya, untuk booster setelah kena COVID harus menunggunya sampai berapa lama ya, Dok? Iya, sama 6 bulan. Baik, baik, baik. Jadi untuk orang normal dan orang yang kena COVID harus menunggu 6 bulan ya, Dok, baru bisa melakukan booster. Baik. Iya, Oke, semoga menjawab ya Kak Ria. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dok dari Kak Sweet Chubby, Instagramnya namanya. Mau nanya dok, ada beberapa teman saya di kantor yang malah positif dok setelah di booster. Dan yang bersangkutan itu bukan penyintas. Itu kenapa ya dok kira-kira? iya makanya kadang-kadang ada dua entity yang berbeda, terus sepertinya hubungan sebab akibat, padahal bukan gitu. Ya. Itu kebetulan aja gitu. Karena kan sebanyak-banyaknya dosis kita disuntikin vaksin tidak membuat kita jadi positif karena vaksin itu adalah virus yang dibuka kapsulnya. Kalau Pfizer ya, ya gimana bisa menginfeksi kita? Kan tadi aku bilang gimana cara virus masuk ke dalam tubuh kita kalau bisa nempel di reseptor S2. Nah, si penempelnya itu kan ada di kapsulnya. Nah, ini kapsulnya nggak ada, ya nggak mungkin nempel lah gitu. Iya Nah, betul. kebetulan aja mungkin sebelum dia booster, dia terpapar gitu tanpa dia sadari. Iya betul. Mungkin semoga menjawab ya Kak, siapa tadi? Instagram Kak Sweet itu. Jadi memang mungkin ada kemungkinan sebab akibat yang tadi Kak ya. Jadi semua dibalikan lagi ke yang awal tadi. Oke. Di sini ada yang bertanya lagi Kak. Mungkin ini untuk yang terakhir ya Kak pertanyaannya dari Kak Amanda Love Pink. Sepertinya Kak Gianya sedang masih putus ya koneksinya ya. Kak Gia, apakah bisa mendengar Kak? Baik, kita tunggu ya teman-teman. Sepertinya Kak Gianya sedang ada koneksi yang terputus. Sambil kita tunggu, kita invite lagi Kak Gianya ya. Sepertinya ada masalah koneksi. Buat teman-teman yang masih mau tanya, boleh langsung ya. Tanya-tanya. Tadi sudah seru banget nih. Udah langsung dijawab sama Kak. Kalau Kak sudah Putus ya terdengar, tadi? Cek, iya Kak, tadi sempat terputus. udah bisa? Sudah Kak, sudah bisa, sudah lancar. Ya. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Instagram atas nama Andinda Diani. Malam Kak dokter, maaf Kak aku mau tanya, kenapa ya Kak anak umur di bawah 18 tahun itu tidak menjadi prioritas vaksin? Apakah ada pertimbangan dari sisi kekebalan tubuhnya atau bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak Gia. Enggak, bukan lebih kuat, tapi segmen usia lansia terutama ya, sama usia produktif yang kerja dan
ketemu banyak orang itu ya di atas 18 tahun gitu, terutama yang di atas 60 sih, itu aja. Lebih rentan gitu. Jadi lebih ke prioritasnya untuk usia Prioritas dulu produktif. ah. Karena kan mungkin banyak yang nggak menyadari, terutama adik-adik di usia 18 tahun, bahwa jumlah penduduk Indonesia tuh banyak banget. Luar biasa banyak. Bayangin, jumlah penduduk Indonesia tuh 270 juta. Juta ya, bukan ribu, bukan juta. Ini tuh juta. Nah, sebagai bayangannya, penduduk Singapura yang katanya luar biasa itu hanya 7 juta. 7 juta penduduk Singapura, kita 270 juta. Setiap tahunnya bayi lahir di negara kita ini sejumlah pulau di Singapura 7 juta. Kita nambah satu Singapura setiap 1 tahun Iya, gitu. Sekarang sebagai pemerintah gimana dong? Kan semuanya mau divaksin, semuanya butuh divaksin. Sedangkan produsennya kan nggak bisa menghasilkan dalam waktu seminggu 270 juta kan? betul, betul. Itu kan diproduksi perlahan-lahan, udah batas maksimal diproduksinya pun, ya ada waktu. Nah ya udah, dengan ada yang masuk sekarang 10.000 vaksin, 10.000 vaksin, 10.000 vaksin, ya kan diprioritasin dulu yang mana gitu segmennya, segmen usianya. Ternyata yang paling rentan ya lansia, dan di Iya, prioritasnya lagi yang usia produktif, betul, usia betul. kerja gitu. Betul, betul. Baik, terima kasih Kak. Mungkin semoga menjawab ya tadi kepada Kak Adinda. Baik, dikarenakan ada keterbatasan waktu nih Kak, mohon maaf ya kita untuk sesi Q&A dari teman-teman viewers kita cukupi dulu, kita sudahi Padahal dulu. nggak apa-apa, tanya. Oh, nggak apa-apa Mumpung Kak. aku di sini, ayo ditanyain. Oke, oke. Mungkin dua lagi kali ya Kak ya, dua pertanyaan lagi. Iya, boleh. Dari Kak Bianca Kayara. Malam dok, izin bertanya, semisal kita terkena COVID lagi setelah 2 kali vaksin. Nah, untuk nunggunya itu 6 bulan atau berapa lama? Berarti tetap jawabannya 6 bulan dok ya, tadi sudah dijawab juga. Iya, 6 iya. bulan. Jadi tunggu dulu sampai COVID-nya sudah selesai, baru boleh bisa booster. Oke. Nih, jadi kan gini Rana. Jadi nanti setiap teman-teman mau booster, itu ada namanya kertas kendali. Kertas kendali itu adalah kertas screening apakah ini boleh divaksin atau enggak gitu loh Rana. Nah, kertas kendali ini nanti dicontreng-contreng. Salah satu pertanyaannya adalah apakah terkena COVID gitu. Ya, pertanyaannya apakah memiliki riwayat COVID dalam waktu eh, 6 bulan terakhir tuh. Kita ditunda. Oke dokter. Baik, mungkin semoga menjawab. Kenapa ditunda? Karena kan waktu kita kena COVID, tubuh kita kan produksi antibodi sendiri kan Iya, Rana. betul, betul. Lagi banyak-banyak itu. Jadi ngapain divaksin, ngapain di booster, itu udah dahsyat produksi antibodinya gitu. Dengan otomatis. Itu kan jadinya kayak ngasih garam ke laut gitu. Sayang karena udah lagi produksi gede-gedenya, nanti lah kalau udah mulai turun baru di booster gitu. Iya, betul. Oke. Semoga menjawab ya tadi kepada yang bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, dok. Ada dari Instagram Iqbal. Dok izin bertanya, apakah ada cara efektif untuk menaikkan nilai CT? Bagaimana dok? Ah, iya. Tapi tahu dulu nilai CT itu apa. Jadi kan nilai CT itu muncul dari pemeriksaan namanya PCR kan, bukan Ya. antigen. Kalau antigen itu ada box kecil, antigen ya, ada box kecil, terus ada cairannya, terus kita di swab, masukin ke cairan itu, terus cairannya ditetesin ke box kecil itu. Nah, Rana tahu nggak apa isi box itu? Isi box antigen itu sebenarnya adalah antibody COVID. Jadi kalau kena antigennya udah pasti berikatan kan? Iya dok, betul. Nah, pas berikatan, dia akan membuat garis tuh warna merah. Makanya garis 2, gitu. Kalau yang belum punya, yang belum hamil namanya pejuang garis 2, kalau pas antigen itu pejuang garis 1. Gitu. Nah, PCR beda sama antigen. PCR itu lebih kompleks lagi. PCR kan singkatan polychain reaction. Jadi, si virus ini saking kecilnya kan nggak kedeteksi. Oleh karena itu harus di copy sedemikian rupa gitu, di PCR kan di copy sedemikian rupa sampai kelihatan.
Nah, city value itu adalah berapa kali kopinya lah gitu, analoginya berapa kali kopi sampai bisa kelihatan. Semakin sedikit jumlah kopinya, misalkan belasan kali kopi aja udah kelihatan, berarti kan virusnya banyak, bener kan? Betul. Kalau butuh puluhan kali kopi, 30 kali kopi, 40 kali kopi, ya berarti virusnya sedikit gitu. Nah, virusnya sedikit di tenggorokan. Gimana caranya naikin city ya nggak bisa, itu harus dikalahin virusnya gitu. Sama tadi ya, pakai antivirus bisa kalau memang sudah terlalu berat kondisinya, atau cukup pakai vitamin-vitamin aja. Iya, betul betul. Baik, mungkin tadi Kak Doni semoga menjawab ya pertanyaannya dari jawaban Kak Gia. Mungkin Kak Gia karena tadi sudah ada tambahan 2 pertanyaan, sepertinya sudah habis nih Kak pertanyaannya. Kita langsung saja nih Kak maksud ke sesi selanjutnya itu sesi kuis. Jadi aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan dan pertanyaannya tadi sesuai dengan pembahasan yang sudah digaskan sama Kak Gia tadi ya. Ini pertanyaannya gampang banget, ada 3 pertanyaan. Bentar, bentar, Rana, Rana, Ya, Rana. ya Kak. Sebelum masuk ke acara kuis, Hmm. ini di destination ngirimin aku juga bukan cuma minuman green tea yang sehat tadi, tapi juga Apa? ngirimin Asik. makanan istimewa banget. Apa coba kira-kira? Isinya itu mac and cheese. Kamu dapat gak? Dapat Kak, aku udah dipanasin nih Kak, tinggal makan. Oh, enak banget. Ya, mac and cheese-nya ini smoked beef aku dapatnya. Enak banget. Nah, ya teman-teman harus coba ya. Nanti, asik banget. Mantap Kak. Biar habis jaga. Nanti kalau yang mau, segera cek Instagramnya di Destination ya. Betul, betul. Jangan lupa ya teman-teman semua cek Instagramnya. Dan pasti pas banget nih buat teman-teman yang WFH di rumah ataupun lagi kuliah online bisa buat email di rumah. Iya, betul. Join aja. Oke Kak, kita langsung Kak masuk Ya, ke dalam sesi kuisnya nih. Aku ada 3 pertanyaan, jadi nanti aku aku akan sambil minum ya. ya Kak, 3 pertanyaan nih. Pertanyaannya gampang banget. Jadi nanti kalian semua teman-teman kakak-kakak langsung bisa jawab di kolom komentar aja ya. Dan yang paling cepat nanti yang akan Oke, untuk pertanyaan pertama ini sangat mudah, sangat gampang. Tadi udah jelasin juga sama Kak Gia. Untuk seseorang dengan usia di atas 18 tahun, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 booster? Oke, silakan dijawab teman-teman. Tadi udah dijelasin sama Kak Gia. Ayo kita tunggu jawaban yang tercepat. Gampang banget loh, tadi udah dijelasin. Sambil menunggu, aku ulang lagi ya pertanyaannya. Untuk seseorang dengan usia di atas 18 tahun, kapan waktu yang paling tepat untuk dilakukannya vaksinasi COVID-19 booster? Oke, sudah ada nih Kak, dari Henny Hanches. Untuk Henny Hanches, jawabannya adalah 6 bulan setelah dosis kedua. Bener Kak? Bener ya Kak? Oke, selamat kepada Henny Hanches. Jawaban tercepatnya benar. Nanti langsung bisa DM ya ke Instagram Ilu nih sama 34. Oke, yang kedua. Ini mulai agak sulit ya. Tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Seorang ibu mendapat vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 berupa vaksin Sinovac. Dan mendapatkan vaksin booster berupa setengah dosis vaksin Pfizer. Pemilihan tersebut termasuk vaksin homolog atau vaksin heterolog. Nah, gampang nih. Tadi udah dijelasin sama Kak Gia juga tentang pemilihan vaksin. Kita tunggu ya, Kak. Jawabannya apa? Mungkin aku ulangi lagi ya. Jadi ada seorang ibu, dia mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 berupa vaksin Sinovac. Lalu, dia mendapatkan vaksin booster keduanya itu adalah setengah dosis vaksin Pfizer. Pemilihan tersebut itu termasuk ke dalam vaksin homolog atau vaksin heterolog. Gampang nih, tadi udah jelasin banget. Oke, kita lihat nih jawaban tercepatnya dari Instagram Susan. Jawabannya heterolog. Benar nggak Kak, heterolog? Betul. Oke, terima kasih kepada Kak Susanti. Nanti jangan lupa DM Iluni 34 ya untuk hadiahnya. Oke, yang terakhir nih.
gampang juga sih kayaknya, tapi ini panjang nih. Oke, jadi seseorang bapak usia 40 tahun, dia udah vaksin dosis lengkap. Pun saat ini bapaknya itu bergejala, ada batuk dan demam sejak 4 hari yang lalu. Sehingga dia memutuskan untuk tes swab PCR dan dinyatakan positif COVID-19. Nah, pertanyaannya, kapan ya si bapak ini boleh mendapatkan vaksin booster selanjutnya? Gampang nih dok, sebenarnya panjang aja dok, tapi jawabannya gampang. Ayo, ada yang bisa nggak ya? Mungkin aku ulangi lagi ya. Jadi seorang bapak 40 tahun, dia udah vaksin dosis lengkap. Namun saat ini bapak tersebut bergejala batuk dan demam sejak 4 hari yang lalu. Lalu dia memutuskan untuk swab PCR dan dinyatakan positif COVID-19. Pertanyaannya itu, kapan ya si bapak ini boleh dapat vaksin booster selanjutnya? Wah, langsung nih dok, banyak yang menyimak berarti nih. Dari Kak Doni Iqbal, jawabannya 6 bulan setelah sembuh. Bener Kak? Betul. Oke. Terima kasih kepada banyak banget yang jawab benar semua. Berarti para penonton kita nih menyimak semua nih Kak penjelasan dari Kak Gia tadi. Oke. Keren. Teman-teman yang tadi udah jawab, jangan lupa untuk langsung DM ya Instagram Indonesia 34 untuk mendapatkan hadiahnya. Tadi hadiahnya itu keren-keren banget loh Kak. Hadiah pertama, kuis pertama tadi akan mendapatkan makanan atau produk dari The Destination juga nih Kak, bareng sama kayak kita dari Kak Dian, alumni 34 angkatan 97. Lalu untuk quiz kedua itu nanti akan Thank you Kak Dian udah ngasih hadiah. Iya, makasih ya Kak Dian. Lalu untuk quiz kedua itu nanti akan mendapatkan voucher perawatan gigi di Happy Dental Clinic di One Bell Park. Dan itu merupakan ownernya juga alumni juga Kak, teman sejawat kita juga, itu Oh iya? Iya Kak Yuri, angkatan 98. Itu untuk pemenang. Oh gitu. Ya, Kak. Istriku sering ke sana padahal. Wah, seru banget. Ketemu lagi. Lalu yang kuis ketiga itu dapat voucher Kak, diskon 50% untuk pengguna studio foto di NAF Studio. Itu ownernya juga alumni 34, itu Kak Almira angkatan 2010. Jadi mungkin mau foto-foto bisa di NAF Studio. Oke. Di NAF di mana sih? NAF mana? NAF Studio ya? Iya Kak, NAF Studio. Nanti bisa aku tulis di kolom komentar ya untuk Instagramnya. Oke, mungkin nanti buat para pemenang jangan lupa ya untuk DM nama dan juga akun Instagramnya ke Iluni SMA 34. Oke, baik Kak, mungkin kita sudah selesai nih Kak sesi kuisnya dan kita sudah di penghujung IG Live kita pada malam hari ini juga bersama Kak Gia dari angkatan 34, angkatan 2003 ya Kak ya, benar ya Kak? Ya, baik. Jadi sebelumnya mungkin kita rangkum sedikit bahwa memang COVID-19 ini. Suaraku kedengeran, Rana? Kalau Kak ya sudah terdengar Kak, ya. Oke. Oke, mungkin bisa merangkum sedikit ya. Jadi bahwa COVID-19 booster ini memang sangat penting ya buat teman-teman semuanya yang masih bimbang-bimbang, jangan bimbang untuk lagi karena setelah kalian udah 6 bulan dosis kedua, itu harus segera cepat-cepat datang ke pusat vaksinasi untuk vaksinasi COVID-19 booster. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Terus buat yang teman-teman yang mungkin sekarang terpapar COVID-19, jangan bersedih juga, tetap harus semangat, ingat 3 poin pilar tadi yang Kak Gia sampaikan, dan untuk dapat booster dan dapat booster harus 6 bulan ya setelah kalian sembuh. Oke, mungkin itu Kak untuk rangkuman pada hari ini. Nanti untuk teman-teman yang baru join nanti bisa ditonton ulang ya di Instagram kita, nanti akan kita save. Dan mungkin dari sebelum kita tutup nih dari Kak Gia, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semua yang menonton pada malam hari ini? Iya, jadi kalau teman-teman boleh lupa sama semua apa yang kita ucapkan hari ini, tolong jangan lupakan rumus resiko infeksi. Dengan menjalani rumus itu, insya Allah teman-teman sekeluarga di rumah juga terlindung dari COVID. Dan semakin banyak yang tidak tertular, ya semakin cepat selesai pandemi ini gitu. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. Insya Allah Tuhan melindungi. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa beraktivitas kembali lagi ya Kak, seperti sedia kala. Iya, jadi ketemunya di mall aja, tidak di rumah sakit ini ya. Iya, betul.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Gia sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan ya Kak, sudah tidak di rumah sakit untuk sharing-sharing, berbagi ilmu, banyak banget tadi ilmu-ilmu yang kita dapat. Banyak juga sudah cerita ya Kak terkait kondisi pada COVID-19 pada saat ini. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman viewers nih yang sudah setia menonton sampai akhir acara, dan tentunya sponsor UMKM nih Kak dari alumni-alumni, mulai dari The Destination, Holy Dental Clinic, dan Naf Studio yang sudah membantu pada malam hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu juga, khususnya terkait vaksin COVID-19 booster pada hari ini. Jadi saya Rana dan juga Kak Gia, selaku host dan sumber pada live malam hari ini, izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di Ngobrol Santai bareng Alumni 34 selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya. Bye-bye, dadah. Sehat-sehat semuanya. Pamit ya. Terima Dah. kasih Kak Kia.